Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salehah. Saya akan membahas tentang objek dan sudut pandang filsafat. Berpikir merupakan subjek dari filsafat pendidikan, akan tetapi tidak semua berpikir itu artinya berfilsafat. Subjek filsafat pendidikan adalah seseorang yang berpikir atau memikirkan hakikat sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam tentang bagaimana memperbaiki pendidikan. Objek filsafat. Objek itu dapat berupa suatu barang atau subjek itu sendiri. Objek filsafat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, objek materi, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita. Ada yang selalu ada atau mutlak, yaitu Sang Pencipta, dan ada yang tidak harus ada, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, objek formal atau sudut pandang, yaitu mencari keterangan sedalam-dalamnya sampai ke akarnya persoalan, sampai kepada sebab-sebab terakhir tentang objek materi filsafat sepanjang kemungkinan yang ada pada akal budi manusia. Pandangan atau sudut pandang yang berbeda-beda terhadap suatu objek akan melahirkan filsafat yang berbeda-beda pula. Misalnya, mengambil manusia sebagai objeknya. Jika dilihat dari segi jiwanya saja, maka akan muncul filsafat tentang jiwa manusia yang disebut psikologi. Jika dilihat dari segi rasa, muncul filsafat yang disebut estetika. Jika dilihat dari segi akal manusia, muncul filsafat yang dikenal logika. Pandangan mengenai hasil dari usaha manusia menyangkut akal, rasa, dan kehendak itu dapat dijadikan menjadi satu yang disebut dengan filsafat kebudayaan. Sebab kebudayaan menyangkut ketiga segi dan alat-alat kejiwaan manusia tadi. Selanjutnya, jika ilmu pengetahuan yang menjadi objek filsafat, maka menjadi filsafat ilmu pengetahuan. Adapun pola dan sistem pemikiran kefilsafatan sebagai suatu ilmu adalah: 1. Pemikiran kefilsafatan harus bersifat sistematis, yang artinya cara berpikirnya bersifat logis dan rasional tentang masalah yang dihadapi, dan hasil pemikirannya pun tersusun secara sistematis. Yang kedua, tinjauan terhadap permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal, yang artinya menyangkut persoalan yang mendasar sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, ruang lingkup pemikirannya yang bersifat universal, artinya persoalan-persoalan yang dipikirkan itu menyangkut keseluruhan. Yang keempat, meskipun pemikiran yang dilakukan lebih bersifat spekulatif, artinya pemikiran-pemikiran yang tidak didasari dengan pembuktian-pembuktian empiris, akan tetapi mengandung nilai-nilai objektif. Yang dimaksud dengan nilai objektif oleh permasalahan adalah suatu realita yang ada pada objek yang dipikirkan. Pola dan sistem berpikir filsafat yang seperti tadi itu dilaksanakan dalam ruang lingkup yang menyangkut dalam bidang-bidang sebagai berikut ini. Yang pertama, kosmologi, yaitu suatu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, serta proses kejadian-kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata dan sebagainya. Yang kedua, ontologi, yaitu pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dan ke arah mana proses kejadiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Hevi Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sikap manusia terhadap filsafat. Ada beberapa macam sikap manusia ketika mendengar kata filsafat, yaitu yang pertama, ketika mereka mendengar kata filsafat, maka yang ada dalam pikiran mereka adalah sesuatu yang rumit. Karena memang orang-orang yang bergelut dengan filsafat sering kali menggunakan bahasa dan teori-teori yang rumit, sehingga orang awam sulit memahaminya. Namun sebenarnya yang membuat sulit itu bukan gagasannya,
melainkan cara penyampaiannya. Seandainya bahasa yang digunakan dapat dipermudah, mungkin dapat sedikit merubah pandangan orang-orang tentang hal yang satu ini. Yang kedua, pandangan yang bersikap skeptis, yakni orang-orang yang berpendapat bahwa filsafat adalah sesuatu perbuatan yang tidak ada gunanya. Mereka menilai bahwa mempelajari filsafat tidak akan membuat hidup yang mempelajarinya lebih baik, dan hanya membuang-buang waktu saja. Karena bagi mereka, ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang dapat dirasakan dan diamati secara empirik, seperti matematika, agar seseorang pandai berhitung, seperti ekonomi dan bisnis agar pandai berniaga, dan masih banyak lagi. Anggapan ini tentunya perlu diluruskan, mengingat tujuan filsafat adalah menciptakan kepribadian yang matang dalam berpikir. Yang ketiga, pandangan yang bersifat negatif. Banyak orang yang beranggapan bahwa berfilsafat itu berbahaya, karena pengertian filsafat hanya dibatasi pada pengertian mencari hakikat Tuhan. Yang keempat, golongan yang memandang dari sudut positif. Bagi orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini, mereka memandang filsafat itu adalah lapangan studi, tempat melatih akal untuk berpikir. Jadi, setiap manusia mempunyai kemungkinan untuk berfilsafat. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Abdul Wahid. Ingin menjelaskan tentang masalah esensial filsafat dan pendidikan. Filsafat sebagai ilmu yang mengadakan tinjauan dan mempelajari objeknya dari sudut hakikat, juga mengadakan tinjauan dari segi sistematik. Dalam tinjauan dari segi ini, filsafat berhadapan dengan 3 problem utama, yaitu 1. Realitas. Mengenai kenyataan yang selanjutnya menjurus kepada masalah kebenaran. Kebenaran akan timbul bila orang telah dapat menarik kesimpulan bahwa pengetahuan yang telah dimiliki ini telah nyata. Realitas atau kenyataan ini dipelajari oleh metafisika. 2. Pengetahuan. Berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa hak pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan itu, dan jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan dipelajari oleh epistemologi. 3. Nilai. Dipelajari oleh cabang filsafat yang disebut aksiologi. Pertanyaan yang dicari jawabannya antara lain nilai-nilai yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manusia dan yang dapat digunakan sebagai dasar hidupnya. Menurut John Brubaker, problema-problema filsafat tersebut juga merupakan problema esensial dan pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan mempunyai hubungan yang erat. Pendidikan dalam pengembangan konsep-konsepnya antara lain dapat menggunakannya sebagai dasar hasil-hasil yang dicapai oleh cabang-cabang tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai masalah pokok filsafat dan pendidikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.